Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini aku membagikan dan juga merekomendasikan beberapa buku yang sudah aku baca pada tahun ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini target baca buku aku yang sudah aku targetkan pada tahun lalu, yaitu 22 buku pada tahun 2022 itu tercapai. Dan karena itu aku mau membagikan kepada teman-teman semua 5 buku yang menurut aku terbaik pada tahun ini. Dan juga rekomendasi kepada teman-teman semua kenapa buku ini bisa menjadi terbaik pada tahun ini. Dan ini semua adalah penilaian subjektif aku yang aku buat sendiri. Jadi menurut teman-teman semua, jika ada yang menurut teman-teman menarik dari buku ini, teman-teman bisa juga membacanya. Buku Why We Sleep karya Matthew Walker. Buku ini dibuat oleh Matthew Walker dengan perjalanan penelitian dia selama 20 tahun. Dan kemudian hasil penelitian dia ini dibukukan pada tahun 2018. Buku ini banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan aku dan juga ketidaktahuan aku tentang tidur. Buku ini juga memberikan kita bagaimana cara kita untuk bisa tidur lebih nyenyak. Dengan cara seperti ini, yaitu mengurangi kafein, jauhkan ponsel atau alat elektronik selama 2 jam sebelum tidur, dan juga menggunakan lampu warm atau hangat. Karena buku ini juga aku berhenti untuk menikmati kopi atau minum kopi. Sebelum aku membaca buku ini, aku itu sangat adiktif atau kecanduan dengan kafein atau kopi. Kalau aku tidak minum kopi, aku tidak bisa melakukan aktivitas seharian aku ini dengan normal. Kemudian ketika membaca buku ini pada awal-awal bab, aku tersadarkan bahwa aku minum kopi ini karena aku itu sebenarnya kekurangan tidur. Jadinya aku berhenti minum kopi dan aku mulai untuk memperbaiki jam tidur aku untuk bisa tidur cukup selama 8 jam. Setelah melewati fase berhenti minum kopi dan tidur cukup selama 8 jam, aku bisa merasakan nikmatnya melakukan aktivitas seharian full tanpa harus ketergantungan dengan secangkir kopi. Oleh karena itu, buku ini menjadi buku terbaik aku pada tahun 2022. Buku The Practice karya Seth Godin. Pada buku The Practice ini, kita diajarkan untuk tetap bisa kreatif dan pentingnya untuk terus berlatih. Karena dari latihan atau kita sering berlatih, itu akan membuat suatu hal yang lebih baik ke depannya. Dan buku ini juga sudah kubahas pada video sebelumnya, yaitu judulnya 5 pelajaran yang aku dapatkan dari buku The Practice karya Seth Godin. Teman-teman bisa cek di deskripsi di video ini, atau teman-teman bisa langsung masuk ke channel YouTube aku ini. Buku ini sangat aku merekomendasikan kepada teman-teman semua bagi kita yang tidak memiliki motivasi atau tidak tahu mau mulai dari mana, dan juga ngestak karena tidak memiliki dorongan atau ide. Dan juga Seth Godin ini menjadi penulis favorit aku pada tahun ini. Aku tahu buku ini ketika mendengar podcast yang dibuat oleh Pak Gita Wirjawan. Pada podcast Pak Gita Wirjawan ada memberikan rekomendasi kepada narasumbernya untuk membaca buku The Ride of Lifetime karya Bob Iger, yaitu sebagai mantan CEO Disney. Dan pada buku ini itu dijelaskan bagaimana perjalanan Bob Iger untuk mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi oleh Disney, yaitu dengan cara mengakuisisi Pixar, Marvel, Star Wars, dan National Geographic. Dan karena aku penggemar Marvel, dan pada buku ini ada fakta-fakta menarik yang mungkin kita belum ketahui tentang film Marvel. Dan mulai dari Captain Marvel dan juga Black Panther yang pertama. Dan teman-teman jika penasaran, teman-teman bisa membaca buku ini untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang 2 film tadi yang aku sebutkan. Dan buku ini menjadi buku favorit aku dan juga menjadi buku terbaik aku untuk genre biografi pada tahun 2022. Pada buku Just Keep Buying, banyak sekali pembelajaran aku tentang bagaimana kita untuk bisa menjalin hubungan baik dengan uang, dan juga bagaimana cara menggunakan uang dengan tepat dan benar. Teman-teman juga bisa membaca buku Psychology of Money untuk mendapatkan pengetahuan tentang finansial atau keuangan lebih dalam. Pada buku ini aku mendapatkan satu pembelajaran yang bisa aku terapkan dalam keseharian aku untuk bisa memutuskan menggunakan uang dalam hal membeli barang-barang yang konsumtif. Pelajarannya adalah aturan 2 kali dalam bab How to Spend Money Guilt Free. Jadi aturan ini digunakan ketika kita ingin membeli barang atau sesuatu hal yang konsumtif tapi kita tidak ingin merasa bersalah dalam membeli barang tersebut. Jadi cara ini kita membeli barang yang konsumtif, kemudian kita membeli barang juga yang sifatnya produktif seperti reksadana, saham, atau aset-aset lain yang produktif. Contohnya itu seperti kita ingin membeli sepatu yang baru yang harganya itu 1 juta rupiah. Kemudian dari kita menggunakan aturan 2 kali, jadinya kita membeli barang sepatu dengan harga 1 juta dan juga membeli barang yang sifatnya produktif dengan harga 1 juta juga atau dengan harga yang sama. Buku ini termasuk buku internasional yang baru. Dan aku kemarin ketika aku pergi ke Gramedia, aku ngecek buku ini dan ternyata buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa membaca buku ini dalam buku berbahasa Indonesia. Buku Raditya Dika menjadi buku hiburan bagi aku dalam membaca buku-buku pada tahun ini. Karena tulisan komedi yang diceritakan oleh Raditya Dika dan juga selalu memberikan pembelajaran atau advice dalam setiap babnya. Dan jujur dalam buku-buku Raditya Dika ini ceritanya itu tidak pernah mengecewakan dan selalu menghibur setiap cerita yang ada di setiap babnya. Yang mana cerita yang diceritakan oleh Raditya Dika ini itu seperti pengalaman, percintaan, cerita konyol orang lain, atau
atau pengalaman dia sendiri, dan masih banyak lagi. Pada saat ini aku sudah membaca 5 buku Raditya Dika, dan aku kurang 3 buku Raditya Dika lagi untuk menyelesaikan semua buku Raditya Dika yang sudah dia buat pada saat ini. Tadi adalah 5 buku yang bisa aku rekomendasikan kepada teman-teman semua pada tahun ini, dan semoga di tahun depan aku bisa lebih banyak lagi membagikan buku-buku yang menurut aku bagus pada teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini kepada teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairul dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!